Rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Sungguh senang tiap orang yang berlindung padanya. Hai, gentarlah padanya orang-orang kudus, yang takut padanya takkan kekurangan. Waktu singa muda merana dan kelaparan, yang mencari Tuhan tak berkekurangan. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Sungguh senang tiap orang yang berlindung padanya. Oh, janganlah lidahmu mengucapkan dusta, jauhkan yang jahat, lakukan yang baik. Mata Tuhan tertuju pada orang yang benar, telinganya dengar yang meminta tolong. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Sungguh senang tiap orang yang berlindung padanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Warta Lisan Kebaktian Minggu 8 Agustus 2021. Hari ini ibadah kita dilayani oleh pembawa firman tenaga kategorial Ibu Hilda Pelawi. Majelis tugas Penatua Erin, pemandu Bapak Heru dan Penatua Erin. Pemusik Ibu Cecilia. Pengisi pujian oleh Paduan Suara Sion, multimedia dan sound system oleh Penatua Yosef, Saudari Livia, dan Saudara Michelle. Sebelumnya, Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam rangka kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, negara bangsa kita tercinta yang ke-76 tahun ini, kita mengundang jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Elok untuk berpartisipasi dalam lomba-lomba yang berhadiah menarik. Lomba ini dibagi ke dalam 2 kategori dan semuanya bisa direkam dan dikirimkan kepada kami dalam bentuk video ataupun foto. Kategori yang pertama, yaitu yang umum, ada lomba nyanyi keluarga dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ada pula lomba puisi yang bertemakan kemerdekaan dan juga lomba TikTok untuk individual maupun keluarga. Informasi detailnya bisa Bapak Ibu baca, ada di layar.
Jadi ini bisa Bapak Ibu ikuti bersama-sama dengan seluruh keluarga, yaitu lomba nyanyi maupun lomba puisi. Dan yang berikutnya untuk membuat video singkat melalui TikTok. Berikut adalah contoh dan juga lagu yang bisa Bapak Ibu pakai untuk membuat video. Bapak Ibu bebas berkreasi, bisa joget bareng dengan Project Pop dengan lagu Cepat Sembuh ini. Jadi sekaligus kita juga memberikan dukungan kepada sejemaat, kepada saudara, kepada kerabat kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan dan juga sedang sakit. Silakan disimak untuk videonya. Cepat sembuh, yes we miss you. Tanpa kamu jadi kurang seru. Jangan nyerah, kamu bisa. Doa dan dukungan kami selalu untukmu. Paparap, 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 selalu untukmu. Doa dan dukungan kami selalu untukmu. Ya, Bapak Ibu bisa bernyanyi, duet bareng, joget bareng, ataupun mungkin ada yang punya pilihan menggunakan sound atau lagu yang lain. Boleh saja Bapak Ibu kita asalkan dengan tema menguatkan atau memberikan dukungan kepada saudara-saudari kita. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ada satu lagi, yaitu lomba menghias makanan bersama keluarga dengan bahan dasar nasi. Ya, ini juga dengan temanya tentu saja merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut adalah detailnya. Dan Bapak Ibu, semuanya ini informasi detailnya juga Bapak Ibu dapat simak di WAG Wilayah. Nantinya kami mengharapkan juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin berpartisipasi bisa mengirimkan video ataupun fotonya paling lambat tanggal 12 Agustus 2021 jam 12 siang. Ya, melalui WAG Wilayah ataupun melalui ketua komisi dan kontak person yang sudah ada di informasi ataupun lebih detailnya di blast di WA Group. Dan nantinya pengumuman pemenang akan diumumkan pada persekutuan bersama. Jadi jangan lupa juga Bapak Ibu tanggal 17 Agustus 2021 ini jam 9 pagi kita akan mengadakan renungan dan juga game yang seru yang bisa Bapak Ibu ikuti secara interaktif di ruang Zoom dan YouTube. Demikian warta lisan pada hari ini. Untuk warta lengkap, Bapak Ibu juga dapat simak di warta yang sudah dibagikan di WAG Wilayah. Mari, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita masuk ke saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, dan kita nyanyikan PKJ 168 pada pagi ini yang cerah. Karya agungmu.
indah bunga-bunga di lembah, hijau sawah ladangnya, hutan rimba luas membentang, karya agung tanganmu. Alangkah ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan-Mu dan seluruh isinya. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini kita memasuki tema bangkit atau bangun dari keterpurukan. Dan umat yang dikasihi Kristus, pada dasarnya setiap orang mempunyai pengalaman dalam menghadapi keterpurukan hidupnya. Dan bagaimana dia bangkit dari kondisi itu. Paulus dalam suratnya kepada Timotius, 2 Timotius 4 ayat 6 berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Sementara itu Elia dan kita bersama juga mengalami saat-saat keterpurukan dan bagaimana kita didukung melalui tema kita untuk bangkit daripadanya. Mari jemaat, kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita untuk mengakui dengan rendah hati akan salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Doa pengakuan dosa akan dimulai dengan saat doa pribadi, dan sesudah itu saya Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan Tuhan, mengaku secara pribadi akan dosa-dosa dan kesalahan yang kami sudah lakukan, dan kami menyesalinya. Kiranya Tuhan mau mendengarkannya, Tuhan mau mengampuni kami dan membaharui kami, sehingga kami akan boleh menjadi orang yang dalam pembaharuan itu, berjalan menuruti kehendak Tuhan, diberi perlengkapan lagi, pembaharuan dalam antusiasme, dalam ketaatan lagi, untuk ya Bapa, hidup kami jadi apa yang menjadi Tuhan kehendaki, dan hidup kami boleh ya Bapa, makin hari makin diubah di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ampunilah kelemahan kami, dengarlah pengakuan kami yang keluar dari hati yang tulus, sebab kami datang dan mohon diampuni. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi saya dan saudara-saudara yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, maka kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Masih dengan berdiri kita akan menyambut dengan NKB 68,
Yesus berfirman, Yesus berfirman, Akulah roti hidup bagi manusia, roti hidup bagi manusia, roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, Akulah roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, Akulah kebangkitan hidup yang kekal, kebangkitan hidup yang kekal, kebangkitan hidup yang kekal. Yesus berfirman, Akulah kebangkitan hidup yang kekal. Jemaat, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami mengucap syukur bahwa kami menjadi perhimpunan yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan pada saat ini membuka hati kami, seluruh diri kami, untuk diisi oleh baik pembacaan dari firman Tuhan dan pemberitaan firman. Tuhan kiranya menolong kami semua, supaya kami sungguh-sungguh diteguhkan dan dikuatkan di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Tuhan juga menolong hamba-Mu, menguasai keterbatasannya, mengendalikan segala ketidakberdayaannya. Biarlah hanya melalui perkenan Tuhan, hamba-Mu boleh dipakai menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb.
Sedemikian jauh pembacaan dari Alkitab, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memegang, memelihara, serta melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah bangkit dari keterpurukan. Ketika di tengah-tengah seluruh prosesi hidup kita, kita tahu bahwa ada saat-saat atau peristiwa yang membuat kita terpuruk. Apa artinya terpuruk? Ia mengalami apa yang disebut dengan kondisi tidak bisa bangun lagi, tidak punya apa yang disebut dengan tujuan dari kehidupannya. Ia juga mengalami apa yang disebut dengan perasaan lemah, tidak berdaya. Dan di tengah-tengah itu, marilah kita bersama-sama melihat apa sih yang membuat orang bisa terpuruk. Apa yang membuat orang terpuruk di tengah-tengah kehidupannya. Yang pertama adalah ketika orang mengalami pergumulan panjang tanpa akhir. Pada saat seperti itu, ketika pergumulan panjang tanpa akhir dialami dalam hidupnya, seperti apa yang dialami oleh Elia, maka di sana apa yang terjadi? Elia ini seorang nabi yang penuh semangat, pemberani. Ketika nabi yang lain tidak berani, ia bisa bersuara dengan sangat lantang. Ia juga taat pada perintah Tuhan. Ia menjalankan apa yang menjadi bagian dari yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Puncaknya pada waktu itu adalah ketika dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Elia dengan gagah membuktikan betapa Tuhannya jauh lebih hebat daripada semua yang dilakukan oleh para nabi Baal. Dan mestinya itu adalah momen kemenangan. Mestinya Elia berpikir bahwa ia sudah melakukan sesuatu dengan sangat luar biasa. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru Elia menghadapi bahwa ia masih dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel. Ia bukan hanya orang yang dikatakan mendapatkan penghargaan, itu pun tidak. Dan kalau Elia bilang bukan penghargaan, paling tidak barangkali dalam dirinya ia menginginkan pembelaan. Pembelaan ketika ia sudah melakukan semuanya dengan baik, ia mestinya merasa dibela untuk diselamatkan dari kejaran Ahab dan Isabel. Tapi kenyataannya dia terus dikejar-kejar. Dan pada saat itu ia merasa bahwa seluruh jiwanya menjadi kelelahan. Dan ia menjadi sangat terpuruk. Ia memasuki proses yang disebut penolakan terhadap realita. Ia tidak bisa menerima itu. Baginya, realita itu menjadi terlalu luar biasa kejam. Dan ia menolak bahwa ini betul-betul realita. Dia berharap itu semacam mimpi buruk. Tapi ternyata itu bukan. Dan pada momen seperti ini, mari dengar kalimatnya. Ia ingin mati. Dia tidak ingin hidup lagi. Dia berkata, sudah Pak. Semua yang diusahakannya sudah dia lakukan. Dan ketika ia merasa bahwa semua itu ternyata berada pada ujung yang disebut dead end, maka Elia tidak ingin meneruskan lagi. Ia ingin berhenti, ia mogok untuk maju. Maka kemudian ia masuk dalam tahap berikutnya. Ia mulai membelas kasihani dirinya. Dia berkata, aku ini bukan siapa-siapa, tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mulai menihilkan dirinya. Dia berkata bahwa ia ini adalah seorang yang tanpa apapun dan bukan siapapun. Dan ini bagian yang menjadi ekspresi yang bertambah buruk nanti kalau kita lihat pada bagian berikutnya. Pada bagian berikutnya kalau kita baca terus sampai ayat 18, di sana dia 2 kali mengulang.
Umat Israel sudah meninggalkan engkau, meninggalkan mezbahmu. Nabi-nabi juga begitu, tinggal aku katanya. Dan ini seakan-akan dia naik banding dengan Tuhan. Seakan-akan dia katakan, yang lain sudah pergi, tinggal aku yang setia kepada Allah, alam semesta. Dan di tengah-tengah itu ternyata ia mengalami kejaran-kejaran itu. Ia sendiri masih hidup. Dan di tengah-tengah kehidupan itu, dia merasa bahwa dia dikenakan sesuatu yang tidak adil. Ini unfair menurut Elia. Dan pada momen seperti itu, dia seakan-akan menggugat apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ia menggugat bukan hanya karena kejaran Isabel dan Ahab, tetapi seakan-akan Allah melakukan pembiaran. Saudara-saudara, ini momen yang luar biasa menakutkan. Ketika kita berpikir bahwa Allah melakukan pembiaran. Ketika kita berpikir bahwa untuk semua yang aku persembahkan, untuk semua yang aku pertaruhkan, untuk semua ketaatan dan kesetiaanku, untuk setiap yang aku korbankan, ternyata seakan Tuhan tidak melihatnya. Apa saya dan saudara pernah berada pada posisi seperti ini? Ketika kita mulai membelas kasihani diri kita menolak realita, kita marah dan kita mulai mencari penyebab dari semua dan kita berpikir Tuhan melakukan pembiaran. Wah, ini sesuatu yang memberi demotivasi, kata Elia. Tidak membuat dia berniat maju lagi dalam hidup. Maka kemudian Tuhan menjawab. Saya selalu terharu bagaimana Tuhan mempersiapkan Elia menerima realita dan meneruskan perjalanan hidupnya. Tuhan menjawab kepada Elia tidak dengan membelas kasihani Elia. Tuhan tidak bilang kasihan kau Elia. Untuk semua jerih payahmu engkau bahkan tidak mendapatkan kelegaan, malah dikejar-kejar terus. Atau Tuhan tidak berkata mari berargumentasi Elia. Tetapi Tuhan bicara tentang apa yang Elia butuhkan. Rasanya terharu sekali. Tuhan mengenal Elia. Tuhan memberikan kepada Elia apa yang membuat dia bisa bangun dan meneruskan hidupnya. Saya ingat ilustrasi yang selalu memberi kepada saya sendiri kekuatan dan kesadaran. Bahwa hidup itu kadang-kadang seperti naik kereta api yang terserang dalam perjalanannya terserang badai salju. Kereta itu sudah bergoyang ke kanan dan ke kiri dan makin lama makin dahsyat. Orang sudah menangis, berteriak, dan ada yang menjerit-jerit menjadi histeris. Di tengah kekacauan itu, seorang bocah remaja merasa sangat gelisah dan dia maju masuk ke ruang masinis. Lalu dia bilang, Anda tidak tahu keadaan kami. Dengan goncangan seperti itu, lihat mereka menangis, menjerit, bahkan sebagian sudah hilang akal. Kenapa Anda melaju terus? Seakan-akan Anda tidak peduli bahwa kami mau mati. Kenapa meneruskan perjalanan ini? Anda mestinya cari halte dan berhenti di destinasi yang terdekat. Lalu masinis itu menoleh. Dan bocah itu terhenyak. Mata masinis itu penuh dengan air mata. Lalu dia bilang pada bocah itu, katakan pada mereka yang sedang ada di gerbong, aku akan terus berjuang bersama dengan kalian. Aku akan mengendalikannya supaya kita selamat sampai kepada tujuan kita. Destinasi yang terakhir. Wah, saudara, bocah ini tidak akan melupakan bahwa masinis itu penuh dengan air mata dan bilang, aku berjuang bersama dengan engkau. Saudara-saudara, kita berada di era pandemi. Era yang penuh dengan air mata. Ada rasa kehilangan mendadak. Ada rasa ketakutan. Ada rasa kecemasan, seperti orang berputar-putar di dalam ruang bulat yang tidak ada pintunya. Dan pada momen-momen tertentu kita kelelahan. Kita berharap waktu tahun 2020 berakhir, 2021 adalah cercah yang indah.
semua akan back to normal. Tapi tidak. Malahan menjadi sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Kita berharap ekonomi lebih baik, tapi kemudian ternyata tidak. Belum. Malahan orang menjadi cemas dengan berbagai hambatan di dalam melakukan ekonomi yang dijalankan. PHK mendatangkan berbagai kepedihan. Saya bertemu dengan seorang ibu yang bersama dengan 2 anaknya, dia single parent. Mereka terkena COVID dan pada saat itu juga ibunya kehilangan pekerjaan. Sambil menangis dia bilang, saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup. Saya marah, saya tidak mengerti. Kenapa ini bagian dari hidup saya? Wah, ketidakmengertian mogok untuk meneruskan perjuangan hidup sering mendatangkan sebuah stres dan depresi dalam hidup kita. Kita seringkali menyalahkan kalau ada anggota keluarga kita yang PHK lalu tidak mau mencari pekerjaan. Kita dalam kecemasan kemudian memarahinya sebagai orang yang pemalas, tidak punya daya juang. Kita tidak pernah tahu bahwa dia sedang terpuruk. Tidak tahu lagi bagaimana mesti berjuang. Tidak tahu lagi bagaimana mesti membangunkan semangat. Maka di tengah-tengah semua itu, mari kita melihat apa yang Tuhan ajarkan pada Elia. Apa yang Tuhan katakan supaya engkau bisa bangkit, Elia. Yang pertama adalah ketika ia mogok untuk maju sebab realita itu ingin ditolaknya. Tuhan mempersiapkan dia dengan kekuatan. Tuhan memberi 2 kali makan. Sebab Elia mesti terus, mesti jalan menuju destinasinya. Tidak ada orang yang layak untuk berhenti setengah jalan. Tidak ada orang yang berkata, aku mau mati saja sementara dia hidup. Kita mesti maju dan berjuang untuk melihat apa yang Tuhan persiapkan. Yang kedua, kalau kita baca di ayat selanjutnya, kita akan bertemu bagaimana Tuhan bilang, yang kamu duga itu keliru, Elia. Kalau kamu bilang hanya tinggal kamu yang memuliakan Allah dan hanya kamu yang taat pada Tuhan, aku memberikan kepadamu 7.000 mulut yang tidak menyembah Baal, tidak menjilat patung Baal. Berarti ada masih begitu banyak orang-orang yang sama dengan apa yang dilakukan Elia. Kadang-kadang waktu terpuruk kita merasa bahwa kita sendirian, menjadi victim tunggal, korban tunggal dari situasi dan kondisi, dari pembiaran. Bahkan kadang-kadang kita meragukan untuk semua yang kita percayakan pada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan membuka mata Elia. Tuhan tidak mencabut apa yang dipercayakan pada Elia. Jalan terus Elia, lakukan tugasmu, isi hidupmu, beri makna di dalamnya. Sebab aku tidak meninggalkan engkau. Aku ada bersama dengan engkau dalam kereta itu. Ikut menangis, ikut berjuang, dan aku buktikan, aku akan daratkan kalian pada destinasi yang terakhir dengan selamat. Wah, saudara-saudara. Barangkali kita akan memasuki know-how-nya. Bagaimana saya mengisinya di tengah-tengah era yang seperti ini? Bagaimana saya bilang bahwa hidup itu memberi pengharapan? Apa sih pengharapan? Pengharapan katanya sesuatu yang bisa dipercaya, ada alasan yang baik bahwa itu akan terjadi. Kalau kita jalan di lorong yang sangat gelap, kalau kata Corrie ten Boom, ingatlah ada ujungnya. Dan di sana engkau akan melihat cercah yang tidak pernah engkau pikirkan akan ada. Maka yang pertama, saudara-saudara, ketika kita sedang dalam keterpurukan, mari kita mulai dengan evaluasi diri. Ada saatnya kita belajar untuk berefleksi dengan Tuhan. Diamkan dirimu dan temukan apa yang ditanya Tuhan. Sedang apa engkau, Elia? Apa yang kau sedang kerjakan? Kalau kita baca bagian seterusnya itu menjadi sangat mengharukan. Tuhan tidak menghardik, Tuhan tidak mengguntur. Tuhan tanya, apa yang sedang terjadi? Wah, sapaan seperti itu
seperti sesuatu kekuatan yang luar biasa. Elia bisa mengeluarkan unek-uneknya. Elia bahkan berani bicara dengan Tuhan tentang apa yang diisi hatinya. Dan dia bisa merasakan Allah hadir dalam angin sepoi-sepoi. Tuhan mengajari bahwa kalau engkau belajar menemukan aku, cermati aku. Tapi saudara-saudara, belajar mencermati Tuhan itu mesti dilatih. Orang tidak bisa mengatakan, aku belajar mengenali Tuhan secara otomatis. Memang dia akan menghadirkan diri dengan caranya yang luar biasa. Tapi kita dilatih untuk membangun itu. Yang pertama, rajin bersaat teduh. Lakukan ini, latih bersaat teduh dengan keluarga untuk menyembah Tuhan, atau secara pribadi, lakukan saat teduh. Diamkan dirimu, renungkan di mana dan bagaimana pengalaman bersama Tuhan. Yang kedua adalah ikuti program-program gereja. Apapun yang dikerjakan, itu semua akan menolong kita untuk membangun pertumbuhan iman kita. Kalau kita sedang tawar hati, kalau kita sedang terpuruk, paksakan diri untuk ikut. Ketika kita ikut, kita tahu bahwa entah caranya bagaimana kita disapa di sana. Ada banyak orang yang mengalami itu. Tadinya saya malas, tapi saya pikir sudahlah karena saya tidak ada pekerjaan, saya ikut Zoom. Tapi waktu itu berakhir, saya tiba-tiba merasa Tuhan sedang menyapa secara pribadi. Jadi saudara, jangan untuk lalai. Ikuti, latih diri untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah, di tengah-tengah latihan itu, saudara-saudara, kita juga secara pribadi membangun kehidupan doa. Doa kadang-kadang, kalau kita sedang punya masalah besar, sulit untuk mengungkapkannya. Ada seorang bilang, saya sudah nggak tahu lagi bagaimana cerita sama Tuhan. Ada seorang yang bilang, dia kelihatan seperti tidak ada, seperti hilang. Tuhan tidak pernah hilang. Bangun kalimat-kalimat apa yang dikatakan jiwamu, doa, masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu. Apa yang dikatakan Lydia Brownback, satu-satunya cara kita untuk belajar mempercayai Allah adalah dengan belajar mengenalinya. Sebab katanya, saat pengertian tentang Dia menjadi amat berkurang, kita tidak akan memandangnya dengan tepat. Kita bisa memandangnya secara keliru. Jadi apa yang dikatakan Lydia Brownback adalah, engkau harus terus belajar untuk mengenalnya, sehingga kita bisa mempercayakan diri kepada Dia. Laila Griffith Akita berkata, krisis menyatakan bahwa kita tidak pernah bisa mengendalikannya. Memang kita tidak bisa mengendalikan krisis, saudara-saudara. Kita hanya dapat mempercayai Tuhan, sebab Ia yang mampu mengendalikan segala keadaan. Jadi sekali lagi, saudara, apapun yang kita pakai dengan otak kita, dengan emosi kita, dengan apa yang dikatakan kecemasan, sampai kita kewalahan dengan perasaan cemas itu, kita harus belajar mengenal kita ini memang harus rendah hati. Kita tidak punya kemampuan untuk menghandle semua itu. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menghandle. Jadi kenapa tidak pegangan sama Tuhan? Kenapa tidak selalu mempercayakan diri kepada Tuhan? Ini hampir sulit kalau ini hanya diucapkan. Mendatangkan semacam juga perasaan gelisah. Tetapi kalau kita bersama-sama melatihnya, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu mengenal apa yang dibutuhkan Elia. Tuhan tahu bahwa Elia punya tujuan hidup yang tidak boleh sia-sia oleh karena keadaan kelelahan jiwanya selain kelelahan badannya. Maka kita sampai kepada bagian yang ketiga, yaitu kesabaran. Wah, saudara, sabar melewati pandemi ini adalah sebuah kekuatan. Kalau kita mau bangkit, kita mesti sabar. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Tadi saya mendengar kesaksian dari seorang penyintas COVID. Dia bilang waktu dia kena COVID, tidak bisa bernafas lagi. Dia mencoba untuk mencuci tangan dan kakinya dengan air, tapi makin sesak. Lalu dia mengambil keputusan naik motor sampai ke rumah sakit. Di rumah sakit waktu dia bilang, saya ini sudah sekarat, dying, tolong saya. Dokternya bilang, Anda giliran nomor 11. Masih ada 10 yang menunggu giliran. Lalu dia katakan,
itu ruang hampa. Ruang di mana tiba-tiba dia tidak tahu lagi siapa dirinya, tidak juga bisa melakukan apa yang dikatakan apakah berdoa atau apa. Waktu dia sadar, dia sudah mendapatkan oksigen. Dan waktu itu dia berpikir, wah, Tuhan masih kasih hidup. Tiba-tiba dia tahu oksigen itu menolong dia sampai dia survive dan menjadi penyintas yang sekarang sudah sehat. Saudara-saudara, ada momen di mana kita belajar mengambil pilihan yang tepat dalam waktu, dan itu membutuhkan ketenangan, kesabaran untuk pada saat kita tidak mengerti. Maka ini yang dikatakan oleh Plautus. Kesabaran adalah, katanya, penyembuhan yang terbaik untuk setiap kesusahan yang kita alami. Dan kemudian Mary Pierce, dia berkata, kadang keadaan tidak segera menjadi jelas. Itulah saatnya di mana kamu harus menjadi sabar dan tekun. Sebab dengan keteguhan hati, dalam ketekunan yang kau berikan, maka engkau akan menyaksikan kemana engkau sedang diarahkan. Mari bangkit bersama-sama. Kondisi ekonomi mungkin berubah, kita mungkin sedang terpuruk. Kita bertanya, kenapa tidak ada orang datang? Mungkin kita juga sedang punya anggota keluarga yang mengalami isoman, atau kita sendiri sedang sakit. Mungkin kita juga merasa bahwa hidup menjadi sangat berubah, dan kita berkata, di mana ujungnya? Apa Tuhan sedang mendampingi kita? Seorang oma yang berdoa terus supaya pandemi ini lewat dan tidak lewat-lewat, dia bilang begini, Bu, Tuhan nggak dengar doa saya. Sekarang saya nggak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Saya katakan, Ibu sabar, Tuhan dengar. Apa yang menjadi ujungnya? Mari kita percayakan Tuhan tahu ujungnya. Saudara-saudara, hidup kita barangkali berubah. Kita barangkali punya pergumulan. Atau kita bisa menolong yang sedang mengalami pergumulan. Mari jadi komunitas yang saling menyapa. Sekarang ada banyak orang yang butuh disapa. Tuhan menyapa Elia. Tuhan mau pakai kita menjadi komunitas yang saling menyapa. Sapa mereka dan bilang, apa yang sedang kau kerjakan? How are you today? Apa kabarmu hari ini? Apa yang bisa aku lakukan? Aku mau berdoa untuk engkau. Atau mari saya punya telinga yang mau mendengarkan engkau. Mari temukan Tuhan bersama-sama. Sebab Tuhan tidak pernah hilang. Kita yang kadang-kadang tidak berani lagi untuk berjuang memeluk Dia dan berkata, pegang tanganku Tuhan. Aku mau bangun, aku mau bangkit. Hidup itu anugerah-Mu. Ajari aku supaya berjalan terus untuk jadi berharga. Sebab tujuan tidak akan hilang oleh karena kita gelisah dan takut menghadapi hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, kami datang bersama-sama Tuhan sebagai jemaat Tuhan. Kami ingin membawakan permohonan-permohonan syafaat kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan pada masa ini, untuk setiap negara, setiap bangsa, yang sedang mengalami pergumulannya berjuang untuk ya Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada pemerintah negara-negara, termasuk ya Tuhan pemerintah kami, supaya diberikan kekuatan, putusan-keputusan yang berhikmat, supaya diberikan ya Tuhan juga ya Bapa, apa yang menjadi keberanian untuk bersama-sama mengajak bangsa kami, masyarakat kami, untuk berjuang bersama melewati keadaan ini. Berkati Tuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan setiap ya Bapak, bagian dari ormas masyarakat supaya bergabung bersama-sama, menyatukan satu hati ya Tuhan, untuk maju bersama-sama, mendukung bersama, dan juga saling merawat. Ya Tuhan, kami percaya pada saat yang seperti ini, kami sangat membutuhkan satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh dengan tulus dan jernih, bersama-sama diberi kekuatan baru untuk berjalan terus dan memenangkan hari demi hari yang Tuhan anugerahkan dengan nilai-nilai yang baik. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran para menteri. Tuhan berkatilah mereka, supaya Tuhan peliharakan juga dengan kesehatan, peliharakan dengan kerjasama yang baik. Lihatlah ya Tuhan, seluruh bangsa-bangsa di dunia, secara khusus bangsa kami juga ya Bapak, di tengah-tengah keadaan ekonomi yang menjadi amat sulit. Tuhan kiranya juga menolong ya Bapak, supaya kami diberi kesabaran, kami diberikan daya juang yang baik, kami juga bisa beradaptasi dengan perubahan, sampai nanti ya Bapak ketika segala sesuatunya menjadi baik kembali. Beri kami kemampuan menahan diri, beri kami Tuhan untuk saling ya Bapak mendukung sehingga kami bisa melewatinya bersama-sama. Terima kasih Bapak. Kami juga mau membawa ya Bapak pergumulan kami pribadi demi pribadi. Tuhan yang melihat ya Bapak di setiap keluarga, bagaimana banyak keluarga mengalami kegoncangan di tengah-tengah era pandemi ini. Ada banyak sekali rumah tangga yang hancur, kekerasan, juga perasaan putus asa, kejenuhan, ada nuansa marah, tekanan, depresi. Ya Tuhan, kami mau berdoa. Jaga dan kawali rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Supaya ketika kami sebagai rumah tangga Kristen, orang-orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, kami juga diberikan ya Tuhan, untuk kegembiraan di dalam pengharapan. Kami juga belajar ya Bapak, untuk terus berpegangan kepada Tuhan. Kami belajar saling bersikap ramah di tengah-tengah keluarga, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang bersama-sama dijalani, oleh karena kami tahu Tuhan selalu ada bersama kami. Berikan ya Tuhan,
kesediaan untuk berbagi rasa, dan berikan juga kesediaan untuk mengingat satu dengan yang lain, supaya rumah tangga kami boleh menyaksikan bersama Tuhan, kami terus diingatkan untuk bangun kembali dan maju. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya untuk pergumulan jemaat-Mu di GKI Cipinang Elok, Tuhan memberkati keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Hiburkanlah dengan pengasihan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sedang ada anggota keluarganya harus diisolasi mandiri, atau juga yang sedang mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, ada banyak hal yang membuat keluarga menjadi sangat kelelahan dan mengalami ketegangan. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan menguatkan. Bagi yang sedang dirawat di rumah sakit, jamah dan pulihkanlah ya Bapak. Yang sedang isoman juga Tuhan beri kekuatan, supaya pada akhirnya melalui seluruh cinta kasih keluarga, jamahan Tuhan menjadi terasa dengan sangat kuat. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dengan penyakit yang lain. Lawatlah Tuhan ketika rumah sakit menjadi tempat yang tidak selalu terasa memberikan keamanan. Di tengah-tengah semua perawatan yang sedang dilakukan, Tuhan berkati para dokter, para perawat, dan tenaga medis, supaya mereka juga ya Bapak diberikan kekuatan, kesehatan untuk semua yang dipersembahkan melalui bakti mereka pada pasien-pasien yang dirawatnya. Kami juga mau berdoa ya Bapak pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Saudari Iren Deviana, Ibu Emi Butar-Butar, Bapak Butun Latif, Ibu Berta Marpaung, dan Ibu Betsy. Tolonglah Tuhan, sehingga oleh pimpinan dan pengasihan Tuhan, oleh pendampingan Tuhan, saudara-saudara kami ini mengalami pemulihan yang sempurna. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, kelompok yang sangat tergeser pada masa pandemi ini. Tolong Tuhan, pulihkan sukacita mereka. Biarlah anak-anak boleh menolong mereka untuk menggunakan sarana-sarana teknologis canggih ini, sehingga mereka tidak tercecer, tetapi bisa ikut serta dalam berbagai kegiatan pertumbuhan iman. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka ya Tuhan, yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit, di antaranya Bapak Nugroho Jati. Tuhan kiranya juga terus menolong, supaya Bapak Nugroho Jati ada di dalam pemulihan, dan alat-alat yang dipakai, obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, diagnose dokter, biarlah semuanya boleh ya Bapak bekerja sama dengan tubuh anakmu ini. Yang terutama kami mohon, biarlah Bapak Nugroho merasakan bahwa Tuhan hadir di pembaringannya, di rumah sakit, ketika dia tidak ada bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, pulihkanlah anakmu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dengar apalah permohonan kami. Bantulah kami Tuhan, supaya dalam proses melewati hari-hari ini kami terus merasakan penghiburan yang dari Tuhan. Ajari kami mengucap syukur dalam segala perkara. Beri kami kesehatan anugerah-Mu, supaya kami boleh terus mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat nats persembahan yang terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja, lalu dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja, atau bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar Bapak dan Ibu.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Inilah persembahan dari kami yang begitu terbatas, dari kami yang saat ini mungkin berada di dalam kondisi yang lelah, kewalahan. Tuhan, biarlah Kau yang mengajarkan kami untuk tetap setia, memberi, tetap setia, berbagi, karena kami tahu Engkaulah yang mencukupkan kami. Biarlah kami boleh belajar untuk bersandar, berpegang terus kepada janji-janji Tuhan, karena kami tahu Engkau pun setia. Engkau yang tidak terbatas, mau hadir menemani kami, mendampingi kami di dalam segala keterbatasan kami. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk perluasan nama Tuhan, kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan biarlah persembahan ini pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita jalani adalah sebuah perjalanan yang diteguhkan oleh janji Tuhan. Dan ini yang diungkapkan oleh Paulus dalam kesaksiannya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari jalani terus hidup kita bersama, saling bergandengan tangan, dan kita melihat betapa Dia, Allah semesta alam, yang hadir di dalam Kristus Sang Juru Selamat, dan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, akan membuat kita menjadi penuh sukacita ketika mengalami Ia tidak jauh dari kita. Kita akan menutupnya dengan lagu penutup, lagu kesanggupan kita, yaitu dari PKJ 136 untuk menyaksikan Dia yang datang dan bercakap-cakap dengan kita pada bintang nyata karyanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Kebaktian hari ini telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati.